Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda-mudi berprestasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, penuh semangat dan penuh inspirasi. Bisa kembali menemani Anda. Saya Santia Dan saya Sartika. kembali menemani di podcast Muda-mudi, sebuah ruang inspirasi tempat kita belajar bersama dari pengalaman bahkan cerita perjuangan hingga kisah sukses seorang mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi gemilang. Nah, di episode kali ini kita kedatangan sosok yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang kakak senior yang pastinya sudah menjadi panutan banyak mahasiswa dan beliau merupakan wisudawan terbaik di sebuah kampus atau di salah satu kampus. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut atau lebih jauh, izinkan saya membacakan sedikit profil beliau. Nah, tunggu sebentar ya. Cut dulu nih. Nah, saya akan melanjutkan membacakan CV beliau. Data pribadi beliau: nama Sartika, tempat tanggal lahir Kampung Dalam 11 Desember 2001, alamat Supanjang, Jorong, Kampung Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status mahasiswa. Nah, kita lanjut ke riwayat pendidikan. Tahun 2007 sampai 2013 beliau SD di SDN 01 Kampung Batu Dalam. Tahun 2014 sampai 2017 beliau SMP 2 Danau Kembar. 2018 sampai 2020 beliau sekolah di MAN Kota Solo. Tahun 2020 sampai 2024 beliau melakukan S1 PAI UIN Iman Bonjol Padang. Tahun 2025 sampai sekarang S2 PAI UIN Iman Bonjol Padang. Nah, mungkin banyak pengalaman organisasi beliau. Tahun 2018 organisasi OSIM sebagai wakil ketua di bidang keagamaan. 2019 bendahara Forum Anissa, anggota Rohis dan anggota Tilawah. Tahun 2020 sampai 2024 beliau mengikuti himpunan mahasiswa Prodi PAI dengan bidang Departemen Sosial Ekonomi, anggota UKM T3Ki bidang tahfiz, anggota KSI Ulul Albab, anggota Khairu Ummah, panitia pelatihan kepemimpinan dasar sebagai koordinator, panitia pelantikan kepengurusan T3Ki sebagai koordinator, panitia pelantikan Mudema Bendahara Umum, Kepala Bidang Keagamaan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam periode 2022 sampai 2023. Kepala Bidang Kemuslimahan HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. SC Seminar Internasional di HMP PAI UIN IB, SC Seminar Nasional di HMP PAI UIN IB. Nah, banyak juga prestasi yang pernah diraih beliau. Yang pertama, juara 2 lomba pidato tingkat Kota Solo tahun 2019, juara 2 MSQ antar kelas tahun 2019, juara 2 MSQ antar kelas tahun 2020, wisuda tahfiz tahun 2020, juara 2 Pildama PKM HMP PAI periode 2021 sampai 2022. Juara 1 tahfiz tahun 2023, juara 2 lomba baca puisi tahun 2023, juara 1 lomba cerpen tahun 2023, juara 2 lomba MSQ tahun 2025, dan menjadi mahasiswa terbaik wisuda angkatan 92 UIN Iman Bonjol Padang tahun 2024, mahasiswa penerima beasiswa S2 di UIN Iman Bonjol Padang tahun 2025. Nah, beliau memiliki moto hidup, teruslah berjuang walau berkali-kali gagal.
perjuangan adalah suatu proses menuju kesuksesan. Karena hidup adalah pilihan, maka pilihlah yang terbaik. Berani mencoba, terus berusaha, berdoa dan percaya diri, tak ada kata menyerah. Berjalanlah semestinya dan bersyukurlah kepada Allah. Masya Allah banget ya teman-teman, luar biasa sekali perjalanan beliau. Pastinya banyak cerita menarik, jatuh bangun perjuangan, hingga rahasia sukses yang bisa kita gali di sini. Nah, baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik keadaan untuk hari ini. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa ngobrol bersama kakak hari ini. Kak, pertama-tama saya ingin tahu apa yang awalnya memotivasi kakak sehingga bisa aktif di organisasi sekaligus fokus di akademik sampai akhirnya kakak terpilih menjadi wisudawan terbaik. Oke. Langsung saya jawab. Boleh Kak, karena pendengar sudah merasa mau mendengarnya. Baik, sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang sudah diberikan pada podcast hari ini dengan tema di podcastnya Generasi Muda Berprestasi. Nah, bukan Kak. Apa? Maaf. Ini Kak, podcast kita kali ini muda-mudi. Oke. Jadi tadi mohon maaf. Jadi tentang podcast kita pada kali ini yaitu muda-mudi berprestasi. Nah, sebelumnya terima kasih sudah memberikan aspirasi atau ruang inspirasi untuk memberikan pendapat atau memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih juga kepada pembawa acara atau sebagai moderator hari ini ya. Nah, namun sebelum untuk lanjut, perlu sebelumnya saya mengklarifikasi atau memberikan sedikit penjelasan tentang beberapa yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, bahwasanya baik itu dari CV maupun dari segi bagaimana pernyataan statement tentang saya. Nah, mungkin itu tidak semuanya juga yang mungkin saya rasa itu saya tuh lebih baik dari teman-teman lainnya. Tidak, itu hanya sebagai motivasi, sebagai inspirasi untuk teman-teman, dan itu pun tidak mungkin tidak semua kita yang bisa menjadikan itu sebagai contoh. Mungkin ada juga teman-teman lain yang memiliki jalan atau perjalanan hidup yang berbeda-beda. Namun ini sedikit mungkin dari salah satu ya contoh dari bagaimana bisa meraih yang demikian seperti yang dinyatakan tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang awal yaitu mengenai bagaimana kenapa bisa boleh diulang lagi? Gini, apa yang awalnya memotivasi kakak sehingga bisa aktif di organisasi? Okay. Terima kasih. Yaitu tentang apa yang memotivasi kakak sehingga bisa aktif di organisasi dan bisa juga berperan di akademik, dan sehingga kemarin pada angkatan 92 bisa menjadi seorang mahasiswa terbaik. Nah, begitu moderator. Oke. Jadi yang pertama itu kenapa sangat termotivasi untuk menjadi seorang organisasi atau aktivis kampus ya moderator. Nah, jadi ini yang pertama itu sebenarnya ini adalah awalnya saya menyukai dunia organisasi itu karena sebenarnya saya ini introvert. Nah, moderator sendiri tahu apa itu introvert? Yaitu Itu pendiam. Nah, itu yang saya rasakan pas saya itu di awal-awal SMP. Saya tidak berani untuk berbicara. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak pantas untuk pokoknya saya malu, saya tidak percaya diri, dan pas tampil itu kaki saya gemetar. Apalagi lutut saya itu gemetar. Itu pas SMP. Nah, selama itu kemudian mulai berkembang. Nah, karena tidak ada perubahan di dalam diri saya pas saya udah mau lanjut ke MA. Nah, itu masih digerogoti dengan rasa tidak percaya diri, rasa takut, rasa ditertawakan oleh teman-teman lain. Namun setelah itu
saya mulai merasa aneh dengan diri saya. Kalau tetap saya seperti ini, maka saya akan tetap berada di posisi ini dan saya tidak akan maju-maju. Nah, itu pernyataan dulu yang saya rasa itu yang keluar dari saya sendiri. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya tuh mencoba untuk masuk organisasi. Nah, awal yang pertama saya masuk organisasi adalah organisasi OSIM. Nah, kalau di MA namanya OSIM, tapi kalau teman-teman di SMA namanya OSIS. Nah, itu yang saya masuki dulu. Kemudian berapa lama kemudian saya yang masih baru mencoba dinobatkan pada saat itu diamanahkan menjadi wakil ketua. Nah, dari wakil ketua itu saya berperan untuk memberikan arahan juga kepada anggota saya. Nah, dari situlah mulai timbul rasa organisasi saya, rasa ingin untuk berorganisasi. Nah, singkat cerita moderator, kemudian setelah itu kan saya lanjut ke Universitas UIN Imam Bonjol Padang dan kemudian saya lulus di sana sebagai dengan jalur PTKIN karena pas span PTKIN-nya saya tidak lulus. Nah, jadi saya mengambil yang di PTKIN ini. Nah, jadi pada saat itu ada pembukaan seperti organisasi HMP dan lain sebagainya, saya mulai dan saya mengikutinya. Nah, jadi hal yang penting bagi saya itu ketika kuliah dan pada saat itu karena alhamdulillah saya kuliah juga dengan biaya bidik misi atau KIPKA. Kalau masa saya 2020 itu namanya bukan bidik misi lagi ya, itu sudah namanya KIPKA. Nah, jadi menjadi peranan besar, tanggung jawab yang sangat besar bagi saya karena saya dibiayai oleh negara. Nah, tidak mungkin saya bermalas-malasan dalam kuliah. Nah, itu yang menjadi poin penting sehingga saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin menggunakan kesempatan atau waktu saya yang ada. Kalau ada, kos itu hanya sebagai tempat tidur sama saya, moderator. Jadi begitulah tekad saya untuk bisa melanjutkan atau untuk bisa bertanggung jawab atas beasiswa yang diberikan. Nah, kalaupun tidak mendapat beasiswa misalnya, tentu kita juga sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, dari sanalah saya memilih berbagai banyak organisasi, namun dalam tanda kutip, walaupun saya ikut dengan berbagai organisasi, saya tidak melupakan tujuan utama saya yang pertama yaitu kuliah. Nah, kan kewajiban yang pertama kita kan kuliah, pergi ke kampus. Nah, jadi kuliah tidak dinomorduakan, namun organisasi juga tidak dinomorduakan. Artinya apa? Itu sama-sama penting. Kalau bagi saya pribadi itu sangat-sangat penting gitu. Jadi itu harus ada di dalam diri. Kemudian kalau hilang satunya, misalnya saya tidak ikut organisasi, seperti hampa gitu, beda. Nah, jadi semenjak itulah saya menyukai banyak organisasi, walaupun itu belum banyak juga yang di luar di area kampus gitu, tapi itu sangat menginspirasi dan sangat memotivasi saya dalam perubahan yang signifikan pada saat sekarang ini. Karena yang saya rasakan selama dengan organisasi itu banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan, banyak ide-ide atau sosial, ilmu-ilmu sosial ataupun kepedulian terhadap sesama yang saya dapatkan dari organisasi tersebut. Karena dengan itu saya belajar menjadi untuk lebih baik lagi dalam berbicara, public speaking, sehingga pada saat sekarang ini saya merasakan dampaknya yang luar biasa. Yang awalnya itu saya pemalu, saya pendiam, saya nggak terlalu banyak berbicara gitu, takut salah, tidak percaya diri. Namun pada hari ini alhamdulillah saya sudah mulai untuk bisa public speaking dengan lancar. Ini baru sudah mulai ya, belum baik juga, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah bisa, moderator. Kemudian dan seiring berjalan waktu juga kan beriringan itu dengan akademik. Nah, akademik itu saya juga bisa bagaimana kita memanajemen waktu dengan baik. Kalau kita ikut organisasi, kita juga tidak bisa ketinggalan tugas-tugas dari kuliah kita. Kita harus sedisiplin mungkin juga untuk mengolah, untuk belajar dengan baik agar nanti tujuan kita juga tercapai gitu. Dan tujuan utama kita kan juga harus bisa mendapatkan nilai yang baik gitu. Nah, kira-kira seperti itu moderator kalau untuk pertanyaan yang nomor 1. Oke, Masya Allah, ternyata butuh semangat yang besar ya Kak, dan perjuangan yang sangat luar biasa dari introvert sampai sekarang lancar public speakingnya. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, sekarang banyak mahasiswa baru yang biasanya bingung membagi waktu antara kuliah
organisasi dan kegiatan lainnya. Kalau dari pengalaman kakak sendiri, bagaimana sih cara mengatur waktu agar semua bisa berjalan seimbang? Baik, untuk pertanyaan kedua ini, cara membagi waktu agar kuliah dan organisasi ini tetap seimbang. Nah, yang pertama itu dikembalikan lagi kepada kita, karena setiap kita itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Namun yang harus teman-teman ketahui bahwasanya tentu sebagai generasi muda, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, kita sudah tahu nih kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk membagi waktu untuk organisasi. Nah, yang pertama itu adalah disiplin. Kenapa kita harus disiplin dalam hal ini? Karena tentu ketika kita sudah berfokus pada dua hal, misalnya yang pertama kuliah, yang kedua organisasi, nah itu menjadi poin penting bagi kita disiplin. Disiplin waktu ini bagaimana? Ya kita itu harus mempunyai target, atau kita harus menyiplinkan waktu ini, mendisiplinkan itu, yaitu kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita bikin. Misalnya hari ini kita ada tugas, nah ketika tugas kita itu jangan kita tunda-tunda, kalau bisa mungkin kita kerjakan pada hari itu. Nah begitu juga dengan organisasi. Kalau di organisasi misalnya kita ada proker atau membahas sebuah permasalahan, rapat. Nah kalau kadang kan mahasiswa ini rapatnya pun itu kan di jadwal itu setelah selesai kuliah, ya udah kita ikuti gitu. Nah cara untuk kita belajar, nah teman-teman harus tahu konsepnya, bagaimana kita harus bisa memulai dari awal terlebih dahulu. Jangan kebanyakan dari mahasiswa sudah dia kadang berorganisasi, sudah dia kuliah, tapi dia juga banyak untuk membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebenarnya ketika kita sudah mengambil dua tanggung jawab ya teman-teman, maaf anginnya kencang banget. Ketika kita sudah mengambil dua tanggung jawab, yaitu organisasi dengan kuliah, maka waktu-waktu yang lain jangan kita gunakan lagi untuk bermain-main. Gunakanlah kesempatan yang ada itu dengan belajar atau mengejar tugas kita yang belum selesai, mengerjakan tugas-tugas kita yang belum selesai. Nah, jangan sampai menunggu deadline. Ketika teman-teman hanya mengandalkan menunggu deadline, nah itu yang nantinya akan membuat susah teman-teman, membuat teman-teman itu menyalahkan salah satunya. Coba dulu nggak masuk organisasi, pasti kuliahnya kayak gini. Sebenarnya nggak ada konsep seperti itu. Sebenarnya itu tergantung pribadi, bagaimana cara dia untuk mengatur waktunya lebih baik. Jadi yang pertama itu yang disiplin, yang kedua jangan menunda-nunda waktu, yang ketiga itu kita harus tahu menempatkan mana yang penting, mana yang tidak penting, moderator. Nah contohnya seperti ini, ketika kita kuliah nih, kuliah ini kan wajib. Terus organisasi kita juga ikut, juga utama gitu untuk menambah wawasan kita. Kemudian ketika kita di kuliah itu kita lebih dibutuhkan, misalnya kita tampil makalahnya, udah kita pilih dulu yang tampil makalah itu. Tapi seandainya berseiringan keduanya, ketika itu kita dibutuhkan juga di organisasi, tapi di kelas kita tidak terlalu dibutuhkan atau kita tidak tampil pada hari itu, udah kalau kita dibutuhkan di organisasi, ya itu kita pergi dulu ke organisasi gitu. Tapi kalau sama-sama kita dibutuhkan, misalnya mana yang paling gawat darurat, nah itu yang paling kita utamakan. Nah jadi sepertinya kita harus bisa membagi waktu kita, menyeimbangkan kepentingan kita saat kita melakukan organisasi. Jadi jangan jadikan organisasi itu sebagai beban, tapi jadikan dia itu sebagai penambah wawasan teman-teman, agar bisa untuk lebih baik lagi, untuk bisa melihat pandangan hidup ke depannya seperti apa. Karena semakin banyak jejaring sosial kita, semakin banyak komunikasi kita dengan teman-teman, kita akan tahu tentang bagaimana perkembangan saat ini. Nah kalau di kuliah saja itu kita akan cuma mendapat nilai akademik. Nah jadi seperti itulah kira-kira dari pertanyaan yang nomor 2, moderator. Masya Allah, wow keren sekali, menarik, sangat menarik. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan ketiga. Nah selain di kelas kan kakak juga aktif berorganisasi nih. Terus dari semua pengalaman itu, apa sih momen atau pelajaran paling berkesan yang kakak dapatkan dan mungkin bisa jadi inspirasi buat adik-adik mahasiswa baru maupun mahasiswa-mahasiswa lainnya? Baik,
kalau dari pengalaman organisasi yang didapatkan sejauh ini, yang pertama yaitu melatih public speaking. Nah, Masya Allah. seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwasannya untuk kita bisa menjadi seorang public speaking yang baik, bisa berbicara yang baik di depan umum, bisa berbicara baik di depan masyarakat, di depan teman, di depan dosen, dan di depan lainnya gitu. Itu butuh, yang pertama itu yang namanya percaya diri. Kemudian yang kedua itu keberanian. Kita nggak boleh overthinking, insecure, karena udah mati duluan gitu melihat teman kita, udah insecure duluan ketika melihat teman kita. Nah, itu tidak boleh. Ketika anak-anak yang sudah masuk ke organisasi, ke lahan organisasi itu, mereka akan memiliki rasa percaya diri itu yang baik gitu. Nah, bisa dikatakan baik. Kemudian mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang baik juga. Kemudian saling menghargai yang baik juga. Nah, itu yang saya temukan di dalam dunia organisasi itu. Kemudian ketika itu teman-teman terapkan, implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, nah itu sangat baik. Sehingga ketika teman-teman tidak memiliki sebuah organisasi, tidak ikut, pasti teman-teman bolehlah dikatakan banyak juga sebagian yang bisa berbicara, walaupun mereka tidak yang bisa public speaking yang baik, walaupun mereka tidak organisasi. Tapi ketika emang ngejauh bedanya ketika bertemu dengan anak yang organisasi, yang pintar berbicara, dengan anak yang tidak organisasi tapi dia hebat berbicara, pembicaraan mereka itu lebih berisi gitu, lebih tertantang, lebih memberikan analisis yang baik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan organisasi itu kita memiliki akses untuk bisa memberikan sebagai contoh, sebagai tauladan kepada teman-teman kita, dan juga sebagai ilmu kepada rekan-rekan kita. Nah, ketika kita memiliki ilmu tentang ini kan kita bisa bagi, kita bisa share. Nah, itu didapatkan yaitu bukan cuma di dunia perkuliahan, tapi di dalam dunia organisasi, di mana kita bertemu dengan banyak teman-teman yang berbagai perbedaan, dengan punya berbagai ragam perbedaan, mulai dari ras, suku, kemudian alamat, dan kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan saling berkomunikasi, akan memberikan nuansa-nuansa yang baik, sehingga dengan demikian kita bisa untuk menjadikan ilmu baru atau relasi baru yang kita dapatkan. Nah, seperti itulah kira-kira moderator. Masya Allah, sangat luar biasa ya Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Mungkin banyak hal yang dipetik, yang dapat kita petik dari beberapa pertanyaan di atas. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kakaknya. Nah, Kak, ada nggak pesan atau motivasi khusus yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru agar tetap semangat menimba ilmu, berorganisasi dan berprestasi? Boleh Kak? Oke, baik. Untuk adik-adik atau teman-teman sekalian yang mungkin pada saat ini masih menjadi maba ya, menjadi mahasiswa baru, mungkin sekarang ada yang baru semester 1, semester 2, semester 3. Nah, itu tetap akan menjadi panutan kita ke depannya, supaya nanti teman-teman bisa lebih baik dan bisa juga untuk lancar dalam kuliah, dimudahkan dalam segala urusannya, dan bisa sampai ke wisudanya dan dilancarkan nantinya. Nah, jadi pesannya yang pertama untuk adik-adik yang baru masa peralihan, yang pertama, jangan pernah takut salah. Nah, ini barangkali yang sering kali kita lihat, bahwasanya kita tuh merasa, oh ternyata saya belum bisa gitu, tapi kita tidak mau mencoba. Nah, jangan pernah kita takut salah, tapi cobalah hal-hal yang baru tersebut, karena dengan mencobalah kita akan tahu tentang sebuah tantangan yang baru. Nah, maka penting bagi kita untuk tidak takut salah, maka coba saja apa yang kita inginkan, selagi itu yang memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan banyak orang. Kemudian yang kedua, tingkatkan rasa percaya diri. Nah, di dunia perkuliahan ini kita harus bisa meningkatkan rasa percaya diri, dalam artian bukan percaya diri yang tingkat dewa gitu ya, maksudnya yang tidak berlandaskan tentang bagaimana jati diri kita, tidak, tapi bagaimana kita itu
merasa bertanggung jawab kalau kita itu sudah menjadi seorang mahasiswa, maha di atas siswa. Berarti kita udah menjadi mahasiswa, maka perlu untuk kita menerapkan rasa percaya diri itu lebih baik lagi di dalam dunia perkuliahan. Kemudian yang ketiga adalah terus konsisten terhadap hal-hal yang akan kita kerjakan. Nah, konsisten ini bagaimana? Nah, kalau kita seandainya bikin suatu kegiatan atau kita dalam belajar, dalam kuliah kita ada tugas. Nah, misalnya kita konsistenkan diri untuk bisa menerapkan kedisiplinan dengan baik sehingga kita tidak akan tergesa-gesa atau tidak terkejar-kejar ketika melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah tetap istiqomah dan selalu berada dalam kebaikan. Nah, artinya istiqomah ini adalah tetap memberikan dampak yang baik. Jangan kita yang memberikan dampak yang buruk kepada orang lain, tapi biasakan untuk memunculkan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik. Jangan sampai kita yang memberikan dampak yang tidak baik. Karena apa? Kalau seandainya dulu kita sudah merasa yang lebih baik, nah maka tingkatkan dari sekarang agar kita lebih baik lagi. Kalau dulunya kita belum baik, maka usahakan sekarang itu kita lebih baik lagi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian poin yang terakhir tentunya jangan lupa sholat, kemudian tetap jangan lupa sholat, kemudian berbakti sama orang tua, dan kemudian selalu doakan guru. Nah, sholat itu juga menjadi poin penting untuk kesuksesan kita. Kemudian kedua, apalagi yang kedua ini berbakti kepada orang tua itu juga sangat penting, dan selalu mendoakan guru-guru kita. Kalau bertemu guru kita yang lama, silakan tetap menjadi seperti apa dulu kita dengan beliau, baik itu guru SD sampai guru-guru yang sudah ada pada saat sekarang ini. Jadi tetaplah menjadi generasi yang lebih baik untuk kedepannya, tetaplah menjadi generasi yang konsisten, generasi yang disiplin dan bertanggung jawab untuk kedepannya. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Sartika atas sharing pengalaman yang begitu berharga. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, mulai dari manajemen waktu, konsisten belajar, hingga pentingnya organisasi dalam perkuliahan. Semoga cerita Kak Sartika menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya mahasiswa baru, agar lebih semangat belajar, berorganisasi, dan berprestasi. Sebelum ditutup, izinkan saya bacakan pantun. Pergi ke taman melihat mentari, cakep, indah bersinar penuh inspirasi. Terima kasih Kak Sartika yang luar biasa sekali hadir di podcast Muda Mudi Berprestasi. Alhamdulillah ya. Satu lagi ya, ke kampus pagi membawa buku, belajar tekun raih prestasi. Kak Sartika jadi teladan bagiku, motivasi besar untuk generasi. Amin. Baik, terima kasih juga untuk Sobat Muda-Mudi Berprestasi yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa nantikan episode-episode inspiratif berikutnya hanya di podcast Muda-Mudi Berprestasi. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya nanti ya guys. Kemudian jangan lupa juga mampir di channel Sartika Official. Oke teman-teman, salam pamit. Saya Santia. Saya Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.